Jadi hidup ini ada kalanya kita harus cair, toleran, bisa menerima masuk kemana saja. Tapi ada kalanya kita harus tegas, jelas siapa kita, apa orientasi kita. Jadi kita tidak memiliki rasa untuk segalanya, tapi hanya pada yang kita sukai, kata Aristoteles. Yang kita sukai itu yang gimana? Biasanya 3. Yang baik, yang menyenangkan, atau yang berguna. Ini nanti jadi dasar 3 jenis persahabatan. Jadi kita itu bersahabat itu kan karena suka. Suka itu biasanya karena 3 hal. Karena memang kita tahu dia baik, atau dia menyenangkan, atau dia berguna. Kalau baik itu karakternya, wah anak ini jujur ya, bagus, senang saya dengan anak-anak baik yang jujur itu. Nah, itu baik. Atau menyenangkan, saya belum terlalu kenal sih, tapi diajak ngobrol sebentar kok asik ya, itu menyenangkan. Atau berguna, wah dia punya motor nih. Iya, sementara aku jalan kaki. Ini berguna namanya. Manusia itu kan punya kecenderungan suka pada yang baik-baik. Nah, jadi dasarnya ini. Maka bagi siapapun yang ingin nambah sahabat sebanyak mungkin, perhatikanlah hal-hal 3 ini. Yang baik, yang menyenangkan, atau yang berguna. Sebenarnya tidak ada satu orang pun yang tidak punya salah satu paling tidak dari kualitas-kualitas ini. Apakah itu kebaikan atau menyenangkan atau berguna. Paling tidak yang berguna itu apa ada orang yang tidak berguna sama sekali? Tidak ada. Wis ana gunane le sithik-sithik yang nggo nambah-nambah teman di Facebook kan lumayan, nggo nambah-nambah grup WA kan lumayan. Tidak ada yang sama sekali tidak ada gunanya. Atau yang menyenangkan, nggo hibur-hiburan lah. Lumayan aku punya teman kamu. Akhirnya aku tidak terlalu merasa minder. Ada yang lebih di bawah saya ternyata. Loh itu kan lumayan menyenangkan. Bisa membahagiakanmu. Jadi banyak, tidak ada yang orang itu yang mungkin sama sekali tidak layak jadi sahabat. Selalu saja ada alasan untuk kita bersahabat dengan dia. Siapapun itu. Sahabat itu adalah second self. Diri kita yang kedua. Dialah yang tahu persis tentang apa dan bagaimananya kita. Sehingga kadang-kadang orang itu kalau ingin tahu seperti apa sih anak ini, cirinya, gayanya, wataknya, lihat sahabatnya. Nah, dia tidak akan jauh-jauh dari situ. Makanya hati-hati nyari sahabat, karena dia akan dianggap second self kita, diri kita yang kedua. Sahabat, relasi persahabatan itu adalah arena kita untuk kebaikan. Orang itu tidak mungkin melakukan kebaikan tanpa ada sahabatnya. Ada banyak sekali kebaikan yang macet kalau kita sendirian tidak punya sahabat. Jadi kalau kita tidak punya sahabat, jujur kita tidak ada gunanya. Penyayang kita tidak ada gunanya. Apalagi boleh sebut sifat-sifat baik. Saya itu amanah loh Pak. Saya itu bisa dipercaya loh Pak. Saya bisa dipercaya. Tapi kalau tidak punya teman yang mau mempercayai siapa? Saya jujur loh Pak. Kalau tidak punya teman mau jujur pada siapa? Jujur itu kan selalu intensional. Saya jujur tentang apa pada siapa? Jadi ada banyak kebaikan yang itu tidak akan operatif fungsional kalau kita tidak punya sahabat, tidak punya teman. Oh saya itu suka menolong kok Pak jiwanya. Pernah nolong siapa saja? Tidak pernah, saya sendirian terus kok Pak. Loh, jiwa suka menolongmu kan buat apa? Dan ada banyak kebaikan-kebaikan yang itu butuh orang lain. Kamu dermawan, itu kan butuh orang lain untuk diberi. Kamu sabar, itu kan perlu orang lain yang mungkin mengujimu atau membuatmu berat sehingga terus kamu sabar. Jadi tidak ada yang tidak perlu orang lain.
termasuk dalam kebaikan. Kata Aristoteles, sahabat itu dukungan bagi yang muda. Dalam rangka apa? Menjaga dari kesalahan. Untuk yang tua, sahabat itu dukungan kekuatan untuk mencegah dari kegagalan. Untuk yang di puncak, yang sedang jaya, sahabat itu dukungan untuk melakukan perbuatan mulia. Jadi di masa muda, kata Aristoteles, sahabat itu punya fungsi ngerem. Dengan adanya sahabat, kita lebih terjaga. Kenapa? Karena anak muda itu kan sering meluap-luap. Maka sahabat bisa berperan jadi kendali. Sahabat yang pas akan memudahkan kita untuk punya rem yang pakem dalam hidup ini. Maka teman-teman pinter-pinterlah nyari sahabat. Kalau orang tua, sahabat ya orang tua itu ya tenaganya mulai habis, kapasitasnya mulai berkurang. Punya sahabat ini dukungan, kekuatan. Jadi dia bantu banyak. Kalau ada sahabat mungkin bertukar pikiran, mungkin saling memberi utang kalau dia punya sementara aku tidak punya. Pokoknya nambal banyak hal yang mulai susut dalam hidup ini. Dan bagi yang jaya ya seperti tadi, sahabat itu arena kebaikan. Oke, apakah saya juga harus bersahabat Pak dengan orang yang jahat, yang buruk? Nanti dijelaskan di belakang oleh Aristoteles. Tapi yang jelas inilah dasar persahabatan. Bersahabat itu ada yang karena pleasure-nya, senengnya, nikmatnya. Pak, saya itu seneng kalau bareng teman-teman saya ini. Itu based on pleasure. Jadi saya mau bersahabat karena ada rasa senang yang diberikan. Ini namanya based on pleasure. Kalau kita ngumpul itu Pak, asiknya luar biasa Pak. Nah, ini namanya based on pleasure. Jadi kita bersahabat karena rasa senang. Tidak ingin apa-apa, tidak ingin motif apa, manfaat apa, tidak Pak. Ngumpul saja kita sudah senang. Apalagi kita lama tidak ketemu, bareng sahabat itu luar biasa. Ini sebenarnya belum puncak juga, tapi jenis persahabatan juga. Based on pleasure. Kesenangannya yang saya suka. Ada lagi based on utilities. Kalau ini juga dasarnya kemanfaatan tadi. Apa yang aku dapat dari persahabatan ini. Yang ketiga based on virtue. Nah ini lebih murni. Dasarnya kebaikan. Selama untuk kebaikan kita akan selalu bersama. Ketika masyarakat itu saling bersahabat, mereka tidak butuh keadilan. Tetapi ketika mereka adil, mereka butuh persahabatan. Oh ini gayane filosofi nek ngomong bulet ngene iki. Mikirnya harus agak dalam. Maksudnya begini, sesama sahabat itu kan kita tidak perlu perhitungan. Itu yang dimaksud they have no need of justice. Jadi pijakan hubungannya bukan lagi adil. Kalau bahasa agama ya, tapi ihsan. Kamu punya utang padaku, tadi janjinya bayarnya hari Rebu tanggal 1. Tak tunggu sampai hampir 10 malam belum bayar-bayar. Tidak apa-apalah wong konco dhewe wae. Itu kan harusnya ini wis dolim sama yang ngutangi. Tidak adil itu, wong sudah janji kok harusnya amanah. Pasnya yo mau hari ini yo hari ini. Tapi ndaklah wong yo temen aja saya maklumi besok juga ndak apa-apa kok. Nah ini yang dimaksud they have no need of justice. Sesama teman, sesama sahabat itu biasanya saling memaklumi. Aku mau pakai baju yang itu malah diambil dulu sama temanku, dipakai dulu misalnya. Enggak apa-apa lah wong sahabat. Nah ini namanya enggak perhitungan.
Ada satu peribahasa yang menarik tentang friendship ini, bahwa friendship itu prinsipnya no sorry, no thank you. Jadi no sorry, no thank you itu ndak banyak bilang sorry, ndak banyak bilang thank you. Bilang sorry sama thank you itu kan sama orang lain. Kalau sama orang lain dikit-dikit, terima kasih ya sudah dibantu, terima kasih ya, itu kan kayak orang lain aja. Sama temen ndak gitu-gitu amat lah. Kalau sama orang lain kan kita salah dikit, maaf ya kan. Lewat saja gitu. Kalau bukan temen kan, maaf ya nyuwun sewu. Kalau sama temen alah diterabas wis padha wae. Kan gitu, sesama teman saling memaklumi. Jadi meskipun engkau tidak bilang sorry, ya sudah aku maafkan. Meskipun engkau tidak bilang terima kasih, tidak masalah. Wong kita itu bestie kok. Jadi ya itu yang dimaksud no sorry, no, itu yang dimaksud they have no need of justice. Jadi dia bukan berarti tidak adil, tapi bisa memaklumi. Saling memaklumi, itu yang dimaksud. Nah, sementara kalau just tadi, when they are just, kalau masyarakat ini adil, mereka perlu friendship. Perlu friendship itu, ya jangan hanya level adil, tapi naik ke level persahabatan. Biar apa? Lebih luas, lebih nyaman, lebih menyenangkan hubungan kita. Hubungan itu kalau dasarnya hanya adil, kadang-kadang kering. Adil itu misalnya, Mas, akhir bulan punya ndak 20 ribu lah buat makan ini. Emangnya kamu apaku? Kamu adikku po, kamu anakku po, kamu bukan tanggunganku po. Secara rasional, urusanku ya urusanku. Loh, itu kan adil cara berpikirnya. Tapi kan, masuk sahabat begitu. Wah, kamu ngomong jelek ini pencemaran nama baik, ini bisa dilaporkan polisi. Bisa dilaporkan polisi. Tapi kan kalau sahabat kan masuk urusan gini aja lapor polisi sih. Ini berarti apa? Melampaui keadilan. Makanya dalam agama itu innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Ya sih, hidup itu minimal adil. Tapi kalau bisa sekalian ihsan. Adil itu kalau ada teman pinjam 10.000 kita kasih 10.000. Tapi ihsan itu dia pinjam 10.000 kita kasih 20.000, terus udahlah kamu tidak usah bayar, tidak apa-apa. Itu ihsan namanya. Itu kan tidak adil sebenarnya, utang ya harus dikembalikan, tapi kan tidak, wong teman aja kok. Itu yang dimaksud oleh quotes-nya Aristoteles ini. Jadi when people are friends, they have no need of justice. Situasinya saling memaklumi. Tidak terlalu banyak no sorry, tidak terlalu banyak sorry, tidak terlalu banyak thank you. Hari ini kan kita sering, kalau dalam waktu 24 jam tidak minta maaf, itu menunjukkan pasti bukan sahabat yang begitu itu. Sahabat tidak mungkin begitu. Jadi sahabat rumusnya kayak tadi ada no sorry, no thank you. Konco dewe mosok kaya orang lain aja ada apa-apa dikit minta maaf ya, permisi ya, mohon kelonggaran hatinya ya. Sudah longgar hatinya sejak awal. Kalau itu memang sahabat. Jadi inilah yang dimaksud oleh Aristoteles. When people are friends, they have no need of justice. But when they are just, they need friendship in addition. Jadi kalau memang masyarakat kita ini kok rasanya sudah adil, ya jangan hanya berhenti di adil dong. Ayo naik ke level friendship. Jadi adil itu saya kerja keras, penghasilan saya sekian, saya nikmati, salahku apa? Meskipun tidak berbagi kan itu memang hakku. Iya, adil itu memang. Kamu dapatnya segitu, tapi mbok friendship dong, ihsan dong, kasihan itu yang belum dapat kerjaan. Bagilah dikit-dikit. Itu perlunya friendship. Sebelum seseorang mencintai sahabatnya, dia harus mencintai dirinya sendiri dulu.
Jadi prasyaratnya persahabatan itu self-love. Cinta diri. Jadi cinta diri baru cinta orang lain. Orang yang tidak mencintai dirinya atau tidak bisa mencintai dirinya tidak bisa jadi sahabat yang baik. Wong kepada dirinya sendiri saja tidak baik, apalagi kepada orang lain. Jadi cirinya persahabatan itu self-love. Kata Aristoteles, orang yang tidak cinta dirinya itu orang jahat. Kok orang mau nipu? Ini sebenarnya orang jahat. Orang yang tidak mencintai dirinya. Kenapa? Karena kalau dia tahu bahayanya menipu untuk dirinya, lahir maupun batin, pasti dia tidak nipu. Jadi orang yang tidak cinta diri itu orang jahat. Berarti orang jahat itu orang yang tidak mencintai dirinya. Kalau kalian melakukan keburukan, kejelekan, jangan dikira efeknya untuk luar kalian. Pertama-tama yang dapat efek itu dirimu sendiri. Jadi sahabat yang baik adalah orang yang mencintai dirinya. Antara lain dengan cara melakukan kebaikan. Jadi yang dimaksud oleh Aristoteles orang yang self-love, mencintai diri, itu adalah orang yang melakukan kebaikan. Sehingga dia menjadi orang baik dan jadi sahabat yang baik. Kalau orang tidak cinta diri atau orang jahat, ketika kita jadikan sahabat, efeknya 4. Yang pertama apa? Orientasinya pasti ke arah keburukan. Bersahabat dengan orang yang tidak cinta diri atau orang jahat, ya kita akan terseret ke arah yang jahat. Yang kedua, kita cenderung melakukan hal-hal yang buruk. Punya teman kok rajin misuh-misuh, tidak lama lagi kita akan fasih juga misuhnya. Itu bisa dipastikan karena sahabat itu kan influensial, sangat berpengaruh dalam hidup kita. Yang ketiga, sahabat yang tidak mencintai dirinya itu hanya akan membawa kenangan buruk. Ini yang akan kita sesali sampai besok-besok. Jadi akan mengingatkan hal-hal buruk yang dulu dilakukan bersama. Jadi sahabat yang buruk, ya membawa kenangan buruk. Wah, saya dulu punya teman sak geng, saya tiap hari bully ya. Itu kan kenangannya kenangan bully temennya, kenangan nyusahin temennya, kenangan nyolong tebu bareng-bareng, kenangan macam-macam ya. Jadi sahabat yang buruk kenangannya buruk. Dan yang terakhir, sahabat yang buruk yang tidak mencintai dirinya sendiri itu sahabat yang tidak menyenangkan. Jadi dia tidak bisa menikmati keberhasilan dan juga tidak bisa merasa sakit karena kegagalan. Jadi isinya hanya penyesalan-penyesalan, tidak senang, bikin susah terus. Saya punya satu teman ini, Pak, capek, Pak. Nah, itu kemungkinan kamu salah milih sahabat. Mungkin dia orang yang tidak mencintai dirinya. Orang yang melakukan banyak keburukan-keburukan. Oke, jadi mari sekarang kita bentuk diri kita jadi orang baik yang layak dijadikan sahabat, yaitu yang mencintai diri. Mencintai diri berarti kita bentuk karakter kita jadi orang baik. Pak, apa orang jahat itu pasti tidak mencintai diri? Ya, kalau versinya Socrates, Aristoteles, itu kejahatan, keburukan itu tanda orang tidak tahu, tidak paham tentang dirinya. Jadi kalau dia tahu tentang dirinya, kebutuhan-kebutuhan lahir batinnya, tidak mungkin dia melakukan kejahatan.
Kok kamu curang misalnya? Oh, kalau kamu ngerti dampaknya, efeknya, kerusakan yang tumbuh dari perbuatan curangmu, pasti kamu tidak akan mau curang. Kamu tidak tahu saja betapa buruknya efeknya untuk dirimu. Berarti kalau kamu melakukan kecurangan, kamu tidak mencintai dirimu. Nah, itu rumusnya Nikomachian Etik Eudaimonia tadi. Kalau ingin bahagia, lakukan kebaikan. Karena bahagia itu hanya lahir dari perilaku yang baik. Nah, ini tadi jawaban. Apa boleh kita bersahabat dengan yang jahat? Orang jahat itu mungkin bisa kita jadikan sahabat di level kemanfaatan dan kesenangan. Tetapi tidak mungkin jadi sahabat di level tertinggi, yaitu kebaikan. Carilah sahabat yang baik saja. Jangan orang jahat. Mungkin bisa kalian bersahabat dengan orang jahat, tapi levelnya tidak mungkin persahabatan paling tinggi. Mungkin kamu sahabatan dengan orang jahat untuk seneng-seneng bisa. Untuk mencari manfaat tertentu. Pak, saya sahabatan dengan dia lumayan loh Pak, dapat bodyguard gratis saya. Misalnya loh. Karena temanku itu suka tawuran Pak, suka Pak, lumayan kalau tawuran saya ada pembelanya. Mungkin bisa untuk kemanfaatan, untuk kesenangan. Tapi untuk level persahabatan tertinggi tidak bisa, kata Aristoteles. Karena orang jahat pastinya dia tidak mencintai dirinya. Dia bukan orang yang baik. Pak, gimana kalau saya punya sahabat awalnya dia baik, tapi kok berubah jadi jahat? Apa kita bubaran saja? Itu dibahas di Nikomachian Etik. Jadi kalimatnya begini, jawabannya Aristoteles. Yo, kalau ada sahabat kita berubah dari baik jadi jahat, kita harus memberikan beberapa pengertian kepada mereka dengan mempertimbangkan persahabatan sebelumnya. Maksudnya apa? Yo, kita jangan diem saja dong kalau ada teman kita berubah jadi jahat. Kenapa? Sahabat yang baik hanya menginginkan kebaikan dan yang baik untuk sahabatnya. Jadi persahabatan dengan orang yang berubah jahat bukan harus dibubarkan, tapi mari kita ajak kembali dia ke arah yang baik. Nah, kapan seseorang jadi sahabat? Ya balik ke depan tadi, mungkin karena menyenangkan, mungkin karena ada manfaatnya atau kebaikan yang kita sukai. Jadi wishing to be friend is quick work, but friendship is a slow ripening fruit. Jadi ingin jadi teman itu cepat, tapi persahabatan itu proses seperti buah yang matangnya pelan-pelan. Jadi yo ternyata juga ndak instan. Jadi kalau tiba-tiba kamu mau ndak sahabatan dengan aku, yo pelan-pelan nanti kita akan jadi sahabat dengan banyak faktor. Ini menarik. A friend to all is a friend to none. Orang yang punya prinsip, pokoknya semuanya temanku deh, itu sebenarnya dia bukan temannya siapa-siapa. Jadi ini menarik ya, nanti kalian renungi. Jadi kenapa? Karena berteman itu ada kedalaman, ada intensitas, kedekatan, keberpihakan, pilihan-pilihan. Saya senang Pak dengan orang yang tipenya ini bisa dekat. Nah, masuk akal. Tapi kalau a friend to all, Pak saya dengan ini suka, berarti kemungkinan ya enggak teman, ya teman saja, enggak sahabat. Biasanya orang itu punya preferensi sendiri-sendiri. Yang disukai apa, yang diikuti mana, itu kan. Justru kalau dia bilang, Pak, saya enggak punya sahabat khusus kok Pak, semuanya teman. Kemungkinan ya enggak ada yang dekat dengan semuanya. Dia friend to none. Dia bukan temannya siapa-siapa.
Coba nanti kalian renungi ya. Biasanya kalau memang serius ingin bersahabat, itu ya tidak semua orang bisa dekat dengan kita. Biasanya kita cocok dengan ini, tidak cocok dengan itu. Nyambung dengan teman yang ini, tidak terlalu nyambung dengan ini. Bukan teman kan, bukan sahabat kan, bukan berarti musuh. Cuma kita beda tipe saja. Tidak sama. Saya organisasiku ini, kamu organisasimu itu. Kita tidak terlalu cocok seleranya misalnya. Tidak apa-apa, tidak masalah. Jadi justru akan lebih produktif kalau kita jelas bahwa saya bisa dekat dengan ini, sulit dekat dengan itu. Tidak masalah, wong itu manusiawi. Nah, biasanya justru orang yang bilang saya teman siapa saja bisa dekat dengan siapa dan lain sebagainya, ini sulit mendalam. Makanya disebutnya Aristoteles a friend to none. Apalagi kalau dipikir lebih dalam lagi. Hidup ini seringkali menuntut kita memihak. Saya teman dengan orang yang dilemahkan, dizolimi, dan tidak mungkin saya berteman dengan orang yang merusak, menzolimi. Nah, ini lebih dalam lagi. Tidak mungkin, oh saya teman semuanya kok Pak, malah tidak bertanggung jawab. Nah, itu diantara makna-makna dari quote-nya Socrates ini. Bahkan kadang-kadang kita itu seneng kalau teman kita itu jelas. Maksudnya apa? Keberpihakannya jelas, orientasinya jelas. Sehingga kita tahu dia ini siapa, apa, kita bisa dekat atau tidak. Banyak di antara kita yang mungkin saya tidak tahu ya, punya prinsip cair. Cair itu dalam arti tidak tegas, tidak punya pendirian. Ini biasanya sulit kita mendekati. Jadi, Mas, aliran ini apa aliran itu? Saya bebas saja, aliran apa saja. Itu kan sulit. Kita menyikapi dia, bersikap di hadapan dia, apa yang harus saya lakukan di depannya itu kan sulit. Nah, justru lebih bertanggung jawab, ya jelas saja. Saya itu alirannya ini, cara berpikirnya begini, orientasi saya ini. Wah, kalau kayak gitu saya tidak terlalu cocok, Mas. Oh ya, tidak apa-apa, berarti kita berbeda. Saling menghargai saja. Jalan. Jadi tidak harus kemudian karena khawatir dimusuhi terus kita, wah saya bisa apa saja kok Pak, itu malah menyulitkan. Kayak kalian mungkin nanti melamar pekerjaan, diwawancara, terus bisanya apa Mas? Apa saja bisa. Kalau Bapak pengen apa itu malah tidak diterima kalian. Justru yang jelas. Dalam hidup ini kadang-kadang prinsip ini dipakai. A friend to all is a friend to none. Jadi kalian harus jelas tegas sukamu apa. Nah, jangan cair. Oke, kapan-kapan kita lanjut bahas itu. Jadi hidup ini ada kalanya kita harus cair, toleran, bisa menerima masuk kemana saja. Tapi ada kalanya kita harus tegas, jelas siapa kita, apa orientasi kita. Untuk milih pasnya apa, disitulah kita perlu kebijaksanaan.